lulus melaksanakan mengerek bendera di Provinsi Sumatera Barat. Jadi penggerek? Iya. Nah, jadi Yang lain ada yang dua prode begitu? nggak ada. Baru Sejarah. kita langsung menghadap ke bupati, ke wakil bupati. Asal paskibraka ini makin lama makin maju. Sumatera Barat itu si Junjung aja ya. Kenapa? karena siaran yang diambil di Sejunjung aja. Selama berproses ini kita selalu mendapatkan dari orang lain. Kebetulan hobi saya memancing, Ya, kan? kebetulan pekerjaannya juga memancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Bercerita dengan Mandar Mansa. Dan kali ini, kalau ada istilah oleh orang-orang senior dari segala senior, kalau beliau tidak, senior di banyak hal. Nah, kalau beliau senior di banyak hal. Nah, ada Bang Peri Nambi. Ya, benar. Nama asli Peri Nambi, Bang? Bukan, nama asli itu Ferdinandi. Ferdinandi. Ya, jadi Ferdinandi Ghazali, belakangnya Ghazali itu nama bapak. Oh, nama orang tua. Oke. Nah, kata-kata Nambi ini kan diambil dari nandinya. Karena biar gampang mengingat teman-teman, jadi bikin Peri Nambi gitu. Nambi. Ya. Padahal nama asli Ferdinandi. Oh, gitu ya. Udah plesetan Oh, dari iya. Karena saya tanya teman-teman yang namanya Peri, ya kita ini ya Bang ya. Maksudnya melihat keluar gitu. Namanya Peri kan juga tidak Abang sendiri. Ya. Apalagi di Sejunjung ini Peri banyak, Bang. Ya, Peri mana? Peri Nambi. Nah, langsung connect. Oh, berarti langsung Abang gitu lah. Jadi teman-teman, ngatur jadwal ke beliau ini susah ini. Ya. Saya sudah 2 kali. Ini kedua kali atau 3 kali, Bang? 3 kali. Sudah ketiga kali ini. Dan ini alhamdulillah beliau malah hubungi saya. Hari ini kita bisa, begitu loh. Maklum pengacara. Pengangguran pengacara. Kenapa tadi saya katakan senior? Senior dulu, kalau beliau ini yang saya kenal ya, melatih di Paskibra. Ya. Sampai sekarang masih, Bang? Masih. Latih di Paskibra, di Pramuka. Pramuka juga ya kan, Bang? Pramuka. Kemudian instruktur di BLK. Urusan permesinan, bengkel, urusan itu yang saya kenal dari beliau dulu. Kemudian saya juga pernah lihat di televisi. ini saya berpikir waktu itu, ini ngapain kok sudah sampai ke sini. Hari ini kalau bicara YouTube juga, kalau YouTube ini, kalau saya pikir dia juga senior sekali nih. Yang saya ingat, saya baru 5 ini, Bang. Pasti banyak lagi item-item lain, item lainnya. Maksud saya begini, Bang, kenapa menarik ingin bercerita dengan Abang, itu kan item tidak saling berhubungan. Kalau saling berhubungan tidak nyambung, Bang, gitu loh. Nah, itu kenapa bisa begitu gitu, Bang? Mungkin kita jawab dulu ya satu persatu. Boleh, satu persatu, Bang. Kita bisa sejam, 2 jam boleh, Bang. Jadi untuk Paskibraka, kebetulan itu saya kan dulunya peserta. Tahun 1995 itu peserta di kabupaten. Purna Paski 95. Ya, 95. Nah, tahun 96-nya saya diikutkan seleksi untuk ke Paskibraka Provinsi Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah lulus melaksanakan mengerek bendera di Provinsi Sumatera Barat. Jadi penggerek? Iya. Nah, jadi saya baru tahu ini, Bang. Bang, lanjut, Bang. Nah, setelah kembalinya dari situ, awalnya dulu kan Purna ini belum begitu terbentuk organisasinya. Tetap sendiri-sendiri begitu. Ya. Oke, Bang. Nah, saya nempel ke waktu itu ada nama pengelolanya Mawil Hansip, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Sejunjung. Terus kebetulan mereka itu pengelola Paskibraka, karena saya nempel ke situ. Ya. Karena ingin memberi kepada adik-adik, ingin ikut melatih. Artinya ketika itu orientasi kita bukan uang nih. Yeah. Tapi yang penting kita dapat ilmu, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Iya. Nah, jadi saya nempel. Terus pada tahun 1999 orang Mawil Hansip ini mengambil keputusan saya di SK-kan menjadi pelatih gitu. Abang sendiri? Ya, di SK-kan jadi pelatih. Setelah jadi pelatih,
berjalan tahun ke tahun, saya rekrut adik-adik yang bisa juga untuk memberi. Ya, Nah, setelah tahun 2002 itu baru ada turunan dari provinsi agar kabupaten kota itu membentuk organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Nah, disitulah mulai sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin itu dipercaya menjadi ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sinjung 2 periode gitu. Yang lain ada yang 2 periode begitu? Enggak ada. Baru sejarah. Oke. Jadi ya karena ya itulah ini kan satu kepercayaan. Ya, makanya. Nah, jadi makin tahun ke tahun kita melakukan perbaikan, apakah itu di segi pelatihannya ataupun tempat pelaksanaan upacaranya, dan kita selalu berhubungan dengan orang-orang pengelola di kabupaten kita sendiri. Dan kadangkala memang kita mengusahakan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu itu harus memanfaatkan unsur pimpinan gitu. Ya, semua harus bisa terlibat. Kita langsung menghadap ke bupati, ke wakil bupati, asal paskibraka ini makin lama makin maju. Kan mungkin Wanda lihat sendiri saat sekarang, kalau dilihat di kabupaten kita itu sudah kayak di Istana Negara pakai jenjang ke atas. Ini proses pelaksana nih sampai ke beliau. Nah, sampai ke dikasih karpet merah. Gitu. Malahan dengan persiapannya paskibraka sekarang yang saya lihat paskibra ya. Paskibra apa paskibraka? Paskibraka. Persiapan paskibraka sekarang saya yang punya jadwal setiap bermain sepak bola per minggu, pokoknya sampai Agustus tutup semua. Nggak bisa lagi. Kalau dulu bisa paling tinggal seminggu begitu. Sekarang dari sekarang sudah mulai. Bang, pas Covid ini tetap kita pelaksana. Lihat situasi besok, kalau seumpama Kabupaten Sinjung itu masuk zona merah, mungkin kita nggak melaksanakan. Kita doakan mudah-mudahan tidak. Kabupaten Sinjung masih zona kuning lah. Iya, saya soalnya lihat di data-data untuk penyebaran COVID untuk Sinjung itu kita termasuk lumayan kecil, Bang. Tidak sampai 10, 7, 6, ya mudah-mudahan jadi 0 begitu ya, Bang. Kita doakan sama-sama. Kembali ke paskibrakanya, kebetulan selama saya melatih mulai dari tahun 99 sampai sekarang itu, alhamdulillah sudah 3 kali nih ngirim ke nasional, hasil didikan dikirim ke nasional untuk menggerek di Istana Presiden. Gitu. Nah, itu yang pertama paskibraka ya. Jadi 5 tadi lagi. Ada 5. Yang kedua pramuka. Pramuka pun begitu. Jadi intinya pramuka inilah yang boleh dikatakan saya itu anak seorang petani yang kelas 6 SD ditinggal bapak, anak bungsu nih. Bang. Ini ditinggalnya maksudnya dia meninggal dunia. Iya, lanjut. Bapak meninggal dunia kelas 6 SD. Terus SMP-nya saya sedikit terombang-ambing mungkin. Ya. Yang kakak-kakak sibuk dengan sekolahnya juga sendiri. Dan ama atau ibu ya, itu membesarkan anaknya cuman menjual kelapa ke pasar, menjual pisang, jemur punggung di sawah. Nah, begitulah. Jadi respect. Setelah saya masuk ke SMK atau STM dulunya, sekarang itu SMK. Abang STM mana? STM Sinjung ya. Nah, disitulah mulai tahu pramuka. Ikut pramuka dalam arti kata saya di tingkat penggalang itu tidak mengikuti gitu. Oh iya, langsung disiaga ya. Langsung di penegak ya. Ya, langsung di penegak. Dan ya pramuka inilah yang merubah. Artinya ya secara diri, secara pergaulan, tingkah laku atau sikap-sikap. Sebentar. Berarti di SMP sikap agak gimana? Iya, soalnya kira-kira agak merubah sikap. Jadi gini, namanya anak bungsu nih. Nah, saya waktu bapak hidup, waktu bapak hidup itu manjanya minta ampun. Dulu pernah perekrutan anggota pramuka itu di Sakabakti Usada namanya. Apa Bakti Usada? Ya, dulunya awalnya Sakabakti Usada. Nah, di situ saya diperkenalkan pramuka dan kegiatannya itu lumayan menantang ya. Semasa itu pramuka ini memang di alam gitu. Abang suka di alam. Nah, kebetulan suka di alam. Jadi setelah melewati beberapa proses sampai ke kegiatan nasional,
Iya. Nah itu Abang sampai kemana? Belum kan berarti abang sempat di kegiatan nasional yang abang kegiatan nasional itu yang diikuti cuman setelah menjadi pembina pendamping. Oh, Sewaktu oke. menjadi peserta itu paling cuman Raida dulu, Raimuna Raimuna daerah. Nah, terus ada juga beberapa event yang sifatnya daerah lah. Iya, iya, Nah, iya. Nah, jadi sampai di setelah tamat itu tetap di Kuarcap, ditarik oleh sama orang Kuarcap untuk menjadi pengurus Kuarcap cabang. Ya karena pastinya Kuarca melihat abang sebagai orang yang potensial. Ya. Ya. Terus pernah juga menjabat jadi ketua Dewan Kerja cabangnya itu 1 periode di Kuarcap tersebut. Nah setelah ketua Dewan Kerja cabang tentu kita menjadi andalan cabang lagi sampai saat sekarang gitu. Nah itu Oke, itu pramuka sudah itu sudah clear ya. Kalau bisa digambar itu sudah bisa kita checklist ya. Kemudian kalau misalnya instruktur masalah di balai latihan kerja ya saya pikir karena akademik. Iya, jadi kalau untuk di balai latihan kerja kenapa saya menjadi instruktur di sana karena basic saya memang itu gitu. Iya. Sebetulnya yang apa sih pekerjaan si Perinambi itu kata orang umpama kan. Dia itu mekanik. Nah, gitulah kira-kira. Jadi intinya sekolah dulu jurusan otomotif. Kalau dulu kan belum dibagi tuh antara kendaraan ringan dengan sepeda motor itu belum dibagi. Oke. Masih satu otomotif namanya. Otomotif. Iya, ya otomotif. Nah, jadi dari sini dasar saya terus setelah tamat sekolah ikut seleksi untuk menjadi mekanik Honda. Ada seleksinya juga. Ada diseleksi untuk menjadi mekanik Honda, diterima oleh Cempaka Motor nama perusahaannya di Moro Sijunjung sini. Cempaka bayar ke saya. Cempaka yang disebut ini ya. Endorse. Endorse ini. lanjut. Nah, jadi setelah itu sekitar 2 bulan bekerja, saya diikutkan untuk pelatihan mekanik tingkat 1 namanya ke Kota Padang. Nah, itu yang melaksanakan adalah Mendiler Hayati. Oke. Hayati juga nih. Ya. Setelah selesai pelatihan tingkat 1, saya jadi mekanik biasa, mekanik level 1. Ya. Nah, setahun setelah itu saya diberangkatkan juga untuk ke Padang lagi nih. Ke Padang untuk pelatihan mekanik tingkat 2. Akhirnya banyak pelatihan di situ. Makanya Abang dipercaya oleh balai latihan kerja. Nah, setelah itu sampai ke level 3, sampai menjadi kepala mekanik, sampai menjadi kepala bengkel. Terus jabatan terakhir di Cempaka Motor itu adalah koordinator servis dan part gitu. Oh, bagian peralatan gitu ya. Oke. Jadi kan kayak yang biasa nama itunya AHAS ya. Astra Honda Autorized. Ketiga ya, AHAS juga bayar. Nah, makanya setelah itu kemarin itu kan sempat juga di yang kata Wanda tadi di Trans 7 ya. Oh iya. Nah, sering masuk TV juga ya. Jadi yang di TV itu kebetulan kita fixernya untuk kalau fixer itu apa bang? Fixer itu adalah yang memfikkan materi liputan di sebuah daerah gitu. Nah kebetulan daerah kita adalah Sumatera Barat. Iya. Nah, apa pegang wilayah Sumatera Barat? Sumatera Barat. Nah cuman kemarin itu ada sempat tempo hari ada sempat protes juga dari teman-teman dari Trans 7. Bang itu apa namanya Sumatera Barat itu si Junjung aja ya? Kenapa? karena siaran yang diambil di Junjung aja. Jadi yang sering dimasukin ke liputan, apakah itu si Bolang, jejak petualang, mancing mania, jejak anak negeri, jejak si Gundul, pokoknya si Junjung. Iya, masuk si Junjung semua. Jadi ya yang penting kan gini Mas, tempatnya diganti-ganti gitu. Iya. Kadangkala di Sumpur Kudus. Iya. Ada juga kita melakukan liputan mancing mania dulu di si sawah. Ada juga di Airange. Iya, gitu. Ya saya pikir begini bang. Apa yang abang lakukan mungkin buat teman-teman kita yang di televisi tadi adalah hal-hal yang buat mereka ingin ada pengembangan. Tapi saya melihatnya itu bukti kecintaan. Abang pengen mengembangkannya si Junjung saja. Sebenarnya gitu. itu sih. Jadi selaku orang apa namanya putra daerah. Terus juga kita mempunyai jiwa nasionalisme yang dipupuk dari paskibraka dan pramuka juga. Tadi, itu mau tidak mau suka tentu jiwa kita ini menuntut untuk mempromosikan daerah kita gitu. Ya benar. Nah, saya juga jadi seperti apa akan melakukan hal yang sama. Makanya saya tidak diambil sama Trans 7. Jadi makanya
ya ada juga sekali-sekali ke Pasaman Barat, daerah lain, ke ya. Solo Selatan, Ya, pokoknya masuk ya. ke daerah lain lah. Iya, iya. Nah, namun kita di Trans 7 ini freelance. Freelance itu kita cari materi liputan, ajukan ke Trans 7, ya. nanti di briefingkan di sana. Ya. Kalau udah fix, baru mereka turun ke sini gitu. Sebentar Bang, yang menarik bagi saya adalah bagaimana Abang bisa masuk di link itu gitu. Kok bisa masuk Trans 7 nih? Gitu. Enggak semua orang bisa masuk soalnya. Sebelum cerita itu Bang. Jadi kenapa saya menarik? Saya dulu sempat di dunia radio Bang. Sampai berproses seperti Abang juga. Mulai dari bawah penyiar sampai ya program director sampai saya juga menjadi manajer radio. Berada di televisi swasta adalah sebuah impian bagi kami di dunia radio. Nah, sekarang Abang bisa tembus sampai sana. Gitu loh. Nah, jadi ceritanya dulu begini. Awal liputan itu saya ingatnya tahun 2011 kalau nggak salah. Oke. Itu ada tim liputan itu yang nyari informasi tentang ikan purba gitu. Nah, jadi gini. Ini nyambung nih. Ini nyambung ini. Oke, lanjut. Ikan purba atau yang biasa disebut Bagarius yareli. Oke. Itu kalau anggapan bagi masyarakat Sijunjung itu adalah ikan biasa. Ikan bodoh lah kira-kira gitu kan. Iya. Nah, padahal itu ikan tersebut sudah hidup dari zaman purba dulu, tapi tahunnya saya nggak kurang tahu persis. Pokoknya sudah lama sekali. Nah, pokoknya tapi dia bukan langka. Nah, itu yang bahasa kitanya ikan ngongai. Nah, berawal dari sini orang tim liputan Jejak Petualang dulu, kalau nggak salah nama reporternya itu Arya dulu. Cewek? Bukan reporter, yang hostnya itu Cynthia Tengen sih yang cewek. Okay. Nah, dia nyari keberadaan ikan Bagarius. Kebetulan hobi saya memancing, ya kan? Kebetulan pekerjaannya juga memancing. Nah, jadi aku YouTube beliau semuanya mancing. Lihat saja petualang si Junjung yang punya subscribernya sudah 1.500 lebih. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, jadi karena itu jadi orang-orang mengarahkan itu tuh si Ferry dia tahu itu kalau masalah ikan, masalah mancing katanya. Karena waktu tempo hari tim liputan itu datang, kita bawa ke daerah Padang Taro. Sana Padang Taro Kampung Baru. Padang Taro itu kan dialiri Batang Kuantan juga. Nah, di situ ada spot yang bagus dan ikan Bagariusnya lumayan besar di situ. Abang bisa tahu itu rekomendasi dari kawan atau Abang sudah pernah ke sana sebelumnya? Sudah pernah ke situ. Udah sering mancing ke situ gitu. Nah, berlanjut dari itu kembalinya dari liputan, teman-teman yang tim Jejak Petualang ini karena merasa kesulitan untuk masuk ke daerah Sumbar itu nggak ada fixer, makanya saya direkomendasikan di Trans 7 gitu. Nah, 2011 tadi ya Bang? 2011. Okay. Makanya direkomendasikan dan ditetapkanlah untuk menjadi fixer untuk salah satu fixer untuk daerah Sumatera Barat. Di tahun 2011 itu juga? Iya. Terus kelanjutannya ya setelah itu banyaklah tim-tim liputan yang datang, yang menghubungi, yang nelpon. Ingat saya waktu itu handphone itu Nokia 2100. Nokia bayar saya. Nah, jadi ya zaman itulah ditelepon terus dihubungi gitu bunyinya. Nah, jadi setelah di Trans 7 ini ya kalau dihitung sampai saat sekarang ini karena COVID aja nih kita nggak bisa masuk liputan. Makanya saya ngajukan masih ditolak ini Bang, masih COVID Bang, masih ini Bang, nggak bisa kita keluar daerah kata teman-teman kan. Nah, terus tempo hari sewaktu PSBB reporter Jejak Petualang bukan reporter, kameramennya nelpon. Saya telepon gitu. Saya telepon, ada nggak tim yang bisa masuk ke Sijunjung, soalnya saya ini ada materi nih kata kan. Nah, karena kondisi COVID nggak bisa juga. Terus dia bilang gini, Bang, lu bikin channel aja Bang, channel terjun kelima YouTube. Oke, terjun kelima YouTube. Tahun berapa tuh Bang? Baru PSBB kemarin. 2019? 2020 berarti? PSBB.
PSBB 2000 berapa ya? 2019 ya. 2019 2019 pertengahan hampir-hampir akhir 2000 2019. masuk 2020 bang. Ayo sudahlah pokoknya Ya, segitu gitu ya, PSBB. Ya jadi lo kan ngerti edit sama tag gambar gitu. Oke. Cuman modal ini nih. Iya iya. Karena sudah berproses dengan teman-teman Iya. itu ya. Terus saya nanya, posting ke YouTube itu segampang posting ke Facebook nggak? Oke. Oh oke. enggak bang, beda. Ada katanya. caranya. Ada caranya. Saya sudah diajarin. Ya. Terus Jadi enggak. Tapi kamu mau nggak ngajarin saya kan gitu? iya iya pastinya. Ya kalau nanti sebisa saya pasti saya bantu bang. Gitu. Iya, oke. Ya, mengarahkan lah seperti settingan SEO, apa kata pencarian ataupun ya masalah-masalah Hal-hal YouTube seputar lah ya. YouTube lah. Nah jadi mulai dari situ saya bangun channel nih. Kan Bentar, pertengahan akun tahun. abang itu memang baru dibangun di 2019 itu. Bukan, akun itu sudah mulai dari tahun 2016 kalau nggak salah. Waktu itu zaman BlackBerry. Tapi abang nggak minat ke arah sana. Enggak, cuman bikin akun, terus akun YouTube ini cuman buat nonton-nonton aja dan Menonton download. dan mengkomentari punya orang. Iya. Saya yakin gitu. Nah, tapi mulainya PSBB kemarin gitu. Baru serius Nah, ke situ. Akhir tahun 2020. Pas itu 2020. 2020 ya. Mulainya PSBB 2020 pertengahan tahun. Akhir tahun saya sudah diakui oleh YouTube untuk partner kerjanya gitu. Oke. Artinya dimonetisasi. Ya. Akhir tahun Desember kemarin dimonetisasi. Terus 2 bulan setelah itu sudah dapat PIN. Dapat PIN ini menghasilkan gitu. Ya kira-kira begitulah, sudah masuklah dolar. Iya iya, dapat duit lah gitu ya, dapat duit. Nah, sekarang bang, dari 5 yang tadi itu kan yang masih bisa abang jalani, kalau saya lihat pasti dengan kondisinya masih lah. Ya pramuka sudah jarang saya lihat abang bang. Iya, karena ini kesibukan, kalau pramuka kan sifatnya sosial ya. Iya sosial. Dan kebetulan kalau nggak ada kita pun tetap jalan. Artinya nggak bisa orang pramuka bilang nggak ada lu nggak rame gitu. Iya betul. Orang mereka juga ada pengurusan yang baru, Ya. sudah ada andalannya, sudah ada DKC-nya dan segala macam. Ya. Oke. Nah, dan kebetulan di Nagari Sijunjung ini saya jadi percaya menjadi ketua pemuda di Nagari ini. Nah, beliau ketua pemuda di sini. Ya, jadi kesibukan sudah agak Banyak. padat lah. Kadangkala ikut masalah musrembang lah, masalah ya macam-macam lah di Persoalan nagari, persoalan kepemudaan. Belum lagi bikin konten kan, Asik, takutnya nanti asik. dolar nggak masuk nih. Aduh. Berarti sekarang yang lagi digeluti betul itu konten YouTube. YouTube ya. Karena di BLK kebetulan kita sudah off. Kan posisi terakhir kemarin karena COVID juga ya. COVID masuk, pelatihan berkurang. Kita dimutasi ke transmigrasi ya, Iya. karena jauh jarak dari Sijunjung ke transmigrasi. Makanya kita mengambil jalan untuk mengundurkan diri dari Pemda. Kan posisinya terakhir kemarin itu tenaga harian lepas ya. Oke. Jadi Ya artinya memang abang melihat ada passion lain yang mungkin abang arahnya untuk bisa dikerjakan. ya artinya si YouTube nih, YouTube kita harus fokus gitu. Artinya kita nggak bisa main-main di sini. Oh, kalau orang bilang itu adalah pekerjaan sampingan, memang benar pekerjaan sampingan, tapi perlu keseriusan gitu. Iya. Kalau kita nggak serius mengolah sebuah channel, pekerjaan mana sih yang passive income tanpa kita usaha gitu? Oh iya, walaupun passive income tetap harus diusahakan. Harus diusahakan. Nah, jadi saya berpikir kalau seumpama ini tetap saya geluti di transmigrasi. Transmigrasi kan posisi kita cuman bukan lagi tenaga pengajar di situ gitu. Nah, kita cuman karyawan biasa. Maksud abang adalah akan ada yang terabaikan atau akan ada yang terkorbankan begitu ya bang. Jadi otomatis channel ini nggak jalan gitu. Bang, saya juga melihat kalau bicara tentang perjalanan tadi bang, yang saya alami dengan abang, saya tidak tahu bagaimana teman-teman melihat abang, tapi yang jelas yang saya alami, abang termasuk orang yang di mata saya adalah orang yang tulus bang. Di mata saya nih bang, ada pengalaman-pengalaman hidup yang diceritakan oleh teman
tentang abang. Istilahnya kalau dalam bahasa Minang ya berarti saya begunjang tentang abang gitu ya. Ya, tapi itu tentang ketulusan abang melihat sesuatu. Abang bicara tentang nasionalis di Paskibra. Abang bicara di Pramuka bagaimana bicara tentang kecintaan terhadap negeri ini gitu loh, Bang. Dan terakhir abang bicara bagaimana tulus dan ikhlasnya abang untuk ngajarin saya bagaimana ceritanya tentang YouTube ini gitu loh, Bang. Tanpa embel-embel dan segala macam. Dan itu saya pikir tidak semua orang punya. Banyak juga orang seperti itu. Cuman tidak semua orang punya, Bang. Pasti ya maksud saya kenapa tidak jadi orang yang jahat saja sih, Bang, gitu. Jangan terlalu baik jadi orang. Karena orang baik juga tidak terlalu enak juga hidupnya. Gitu loh, Bang. Jadi kalau masalah itu sih sebetulnya gini ya. Karena dasar kita ngingat dasar lagi nih. Ya. Kita ngingat asal kita. Dibesarkan di mana, dihidupkan di lingkungan seperti apa, dan hal-hal apa yang membuat kita menjadi pemikiran lebih dewasa gitu. Nah, sementara yang selama ini kita dapatkan mulai dari beranjak dari nol sampai sekarang entah berapa nilainya dari nol itu, ya kalau dibilang 100 masih jauh lah ya. Jadi selama berproses ini kita selalu mendapatkan dari orang lain. Itu prinsip saya gitu. Jadi apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang kita miliki itu dapatnya dari orang lain. Nah, kenapa tidak besok ketika saya dapatkan saya juga kasih ke orang lain? Iya, kenapa kita harus pelit? Bahkan kita dapat ilmunya juga dari orang lain gitu ya. Jadi artinya badan kita ini kepala kita ini buat nyimpan ilmu sementara cuma numpang aja. Soalnya transfer dari orang lain juga kan. Oh iya, keuntungannya satu lagi ketika kita transfer ke orang lain, kan kepala kita juga tidak bisa mengingat semuanya. Iya. Tinggal ditanya lagi yang kemarin saya transfer apa gitu. Nah, itu. Nyimpan juga. numpang nyimpan lah ya. Numpang nyimpan ke situ. Nah, jadi kalau masalah tulus enggak tulus-tulus juga. Sebenarnya gitu. Ya tapi ya karena itu contoh seperti YouTube kan. Ya. Mungkin ada teman-teman yang baru bangun channel. Saya kebetulan yang masalah YouTube ini belum. Maksud saya. Belum juga terlalu mengerti semuanya. Ya. Tapi apa yang saya dapatkan saya akan siap mengajarkan atau mengarahkan teman-teman seperti apa yang saya dapatkan gitu. Kok saya bisa mengingat teman-teman enggak gitu. Nah, padahal yang bayar orang YouTube kan, bukan saya. Iya, betul. Gitu orang YouTube. Kecuali abang bagi-bagi duit. Iya. Benar itu. Ngapain kita juga harus pelit-pelit kalau kita cuma ngambil duit dari orang lain? Iya. Bang, kita bicara YouTube abang dikit. YouTube abang itu kalau saya melihat ada 2 konten utama. Iya. Pertama ada mancing. Kedua ada tentang kegiatan-kegiatan wisata budaya. Ya, wisata budaya. Kenapa cuma 2 itu aja? Kenapa tidak masuk ke yang lain? Ya, jadi begini, sesuai dengan namanya, mungkin itu nama itu Petualang Si Junjung ya. Ya. Itu saran dari teman-teman liputan juga dulu, yang awal 2011 itu si Arya itu, Bang kalau mau bikin akun, bikin namanya Petualang Si Junjung. Kenapa begitu? Ketika orang mencari petualang, yang ketemunya Petualang Si Junjung. Ketika orang ngetik Si Junjung, ketemunya Petualang Si Junjung. Bang Arya, kalau sudah dimonetize punyanya Bang Ferry, abang dapat jatah itu. Ya, abang dapat jatah. Kalau belum dikirimin pulsa minta, Bang. Ya, Bang. Ya. Jadi sudah pernah kirim pulsa ke Bang Arya, Bang? Dan udah tahu. Udah ya. Dan ya sudah berterima kasih juga sama beliau. Makasih Bang Arya. Ya, saya juga harus berterima kasih ke Bang Arya. Kalau tidak dengan saran dan juga ceritanya Bang Arya ke Bang Ferry nggak sampai ke saya. Ya. Dan itulah makanya karena ya senang dengan alam, senang dengan budaya, melestarikan budaya. Karena kenapa harus dilestarikan? Karena ya kembali ke tadi nasionalisme kan. Iya. Nah, dan juga kenapa selalu bawa TV ke sini? Iya. Bawa TV itu karena ingin mengenalkan kepada orang-orang luar bagaimana sih Si Junjung. Iya, gitu. saya setuju itu, Pak. Pernah saya ke Bukit Tinggi aja, orang tanya, kampung di mana Bang? Si Junjung. Si Junjung itu di mana ya? Padahal orang Bukit Tinggi. Apalagi orang Jakarta umpama. Iya. Nah, disitulah saya merasa sedih juga. Dan makanya berjuang dengan cara yang abang bisa. Ya. Dan kita sebenarnya lagi di Muaro Batu ini. Ya. Ini di Muaro Batu adalah daerah binaan ataupun bukan, kalau tidak bisa dibilang binaan, daerah yang sedang diusahakan oleh Bang Ferry dengan teman-teman pemuda di sini untuk dijadikan lahan wisata. Ya. Ini ada wilayah tempat tubing,
Ada Ubin, kemudian nanti sedang disiapkan juga apa namanya, panorama alam. Kemudian ini yang teman-teman dengar ini suara sungai. Nanti di ujung video nanti saya videokan nanti ya, saya videokan posisinya. Nah, jadi untuk ini ya. Muaro Batu sendiri, kebetulan saya kemarin itu setelah diangkat menjadi ketua pemuda nagari. Tahun berapa bang? Hah? Tahun berapa diangkat? Baru kemarin 2020. Oke. Ya. Nah, saya melihat potensi-potensi apa sih yang harus diangkat untuk memajukan ekonomi kreatif di masyarakat Sijunjung gitu. Iya. Nah, ternyata yang paling mudah itu menurut pandangan saya itu adalah wisata. Nah, makanya kita mengusung konsepnya konsep ekowisata. Nah, ekowisata ini nanti akan mempertahankan membuat sebuah ekonomi kreatif untuk masyarakat sekitarnya gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya saya lihat gini bang, mudah itu ya. Sebenarnya mudah itu kenapa punya passion di situ. Iya. Kan semua orang melihat untuk menggerakkan wisata itu mudah bang. Dan sebetulnya sebelum itu saya udah mulai juga kayak di channel saya kan ada tubing fishing ya. Di sini nih. Okay. Ini apanya wilayah arenanya. Dan kebetulan ini sudah dijadikan juga sama pemuda untuk lubuk larangannya. Dan alhamdulillah di Muaro Batu ini sudah terbentuk namanya Pok Maswas, kelompok masyarakat pengawas perikanan gitu. Oh, yang dari tadi ya. Okay. Ini untuk lubuk larangannya. Dan juga di sini sudah dibentuk organisasi kelompok tani hutan. Nah, itu ini mereka membudidayakan madu galo-galo. Sekarang sudah produksi, alhamdulillah sudah menjual, sudah ada hasilnya. Dijualnya masih di wilayah Sijunjung? Sudah kirim-kirim, sudah online gitu. Yang mau madu galo-galo, kalau tidak ada nomor kontaknya Bang Ferry, nanti cari saja Petualang Sijunjung di YouTube. Nah, dapat. Instagram apa juga Petualang Sijunjung kan? Sijunjung, Facebook Petualang Sijunjung juga. Tapi yang punya madu galo-galo bukan beliau. Pemuda. Ya. Oke. Sudah ada KTH, sudah ada Pok Maswas di sini, dan ini akan dijadikan tempat wisata yang tentunya seperti pesan-pesan dari nenek mama kita menerapkan wisata halal gitu. Wisata halal? Iya, wisata halal. Tentu nanti kita akan memperkenalkan kuliner-kuliner ini di ujung sini, kita akan bikin tempat kuliner-kuliner karena ini kan jalan lingkar nih. Masuk dari lintas bisa keluar lagi ke sana Sumatera lagi. Iya. Dan kita berharap karena ini di pinggir lintas Sumatera, ini menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang dari Muaro Bungo, dari Jambi atau dari mana melihat pamflet kita di pinggir lintas bisa masuk. Untuk mampir gitu. Luar biasa, Bang. Jadi kalau dengan perjalanan yang sangat panjang lah ya Bang, sangat panjang yang saya ketahui itu pasti banyak hal dukanya. Saya tidak tanya sukanya sudah banyak gitu ya, dukanya gitu Bang, karena saya tadi sudah statement ke Abang, menjadi orang baik itu dalam kondisi sekarang itu kayaknya tidak menguntungkan Bang. Ya boleh Bang bagi ke kita yang ke teman-teman juga yang mungkin duka yang mungkin bisa diceritakan. Tidak usah saja kita cerita duka ya. Iya. Sebetulnya kalau menurut prinsip saya mencapai sebuah tujuan itu kita pasti akan selalu berproses. Ya. Dalam berproses ini pasti ada cemoohan. Ketika kita baru memulai, umpama seperti kita mendaki sebuah gunung, ketika kita memulai dari bawah, orang akan, kamu bodoh atau gila ini, masa gunung setinggi itu mau kamu daki? Iya. Gitu kan, itu perumpamaannya. Betul Bang. Setelah itu biarlah saya gila, yang penting saya daki dulu nih. Coba gitu. Mulai mendaki sampai di sini terjatuh atau terpeleset. Orang-orang itu kan saya bilang dulu nggak percaya kata orang-orang kan. Nah, berdiri lagi. Berdiri lagi, jalan lagi. Tahu-tahu sampai di di pertengahan sudah mulai dilirik-lirik nih. Hampir sampai kayaknya. Sudah ada yang ikut-ikutan tuh. Sudah ada respon-respon positif juga gitu. Nah, sampai hampir mencapai di puncak, akan datanglah pahlawan-pahlawan kesiangan gitu.
Nah itu pasti terjadi di tempat Itu kita. masuk duka. Oh, sebenarnya duka itu Mm-mm. bagi abang itu adalah sebenarnya adalah sebuah proses yang harus dinikmati, Ya, ya. ya, Karena dalam proses itu juga perjalanannya banyak hal yang abang temukan juga, bang. ya, Ya pasti nanti contoh misalnya abang akan menemukan solusi dari ternyata kalau persoalannya begini ini solusinya, Mm-mm. dan persoalan ini solusinya juga. Oke. Dan gini, jadi intinya ketika kita memulai Hmm? menemukan halangan, menemukan rintangan, ya kan, malahan ada yang dikucilkan, ada juga yang mungkin sampai separah-parahnya minta adu jotos umpama kan, ada, memang kejadian. Dilayani. Enggak lah, kita tetap melayani, tapi melayani dengan cara baik. Beda ya kalau masih muda sama yang agak berusia, lebih bijak. Kalau tua dilayani gitu loh. Nah, sampai dulu kan pernah juga trial dulu. Oh iya, trial. Ya benar. Adventure. Jadi awal memulai adventure itu pun dulu ditertawakan gitu. Ngapain ke hutan-hutan bawa motor gitu? Ngapain di jalan raya pakai trail masuk ke hutan-hutan, ngapain gas motor sendiri kan gitu kata orang. Iya. Setelah itu kita bentuk organisasinya. Iya. Nah, kita adakan eventnya karena kita melihat ke daerah luar. Pernah dulu kunjungan ke Bandung itu di sana ada Terabas. Iya. Trail Bandung Association itu nama klubnya. Oh, jadi Terabas tuh itu. Ya, Saya baru tahu. Jadi Terabas itu adalah Trail Bandung Association. ya, bukan Terabas itu bukan menerabas, bukan itu maksudnya. Karena mereka yang memulai duluan di Indonesia, makanya namanya Terabas. Terabas. Kalau nama kerennya itu sebetulnya adventure, petualangan gitu. Oke. Petualangan dengan motor. Ya, Nah, ya. kalau saya begini, setiap hobi yang saya geluti, ya Ya. kan, asal itu mendatangkan uang saya geluti. Tapi kalau tidak mendatangkan uang lagi saya tinggalkan gitu. Tadi sisi ketulusan sudah hilang ini. Ya, maksudnya hobinya harus menghasilkan uang. Ya, Berarti semua sisi itu senangnya karena dapat uang. nah begini ceritanya. Gimana? Intinya kalau kita berbicara masalah ketulusannya, memang terdapat ketulusan di situ. Karena kenapa? Karena uang yang kita hasilkan Bonus. adalah bonus dari Bonus. pekerjaan kita. Contoh main trail. Kebetulan dulu saya punya bengkel, bikin motor trail dari standar ke menjadi motor trail yang bisa ditunggangi ke dalam hutan, ke semak-semak umpama kan. Nah itu kan dapat uang tuh dari situ. Iya, ketika orang nanti melihat pengen buat juga. Nah kita Dapat dapat uang. Nah Ya. tapi setelah diproduksi pasaran kita jadi mati nih. Orang pengennya lebih instan gitu. Beli Iya, motor baru bisa langsung naik trail gitu. Walaupun lebih mahal. Iya. Ya. Ya namanya Itu hobi. yang buat motor yang begitu-begitu hentikanlah. Ya kami UMKM jadi mati ini. Ya, hentikanlah, jangan main duit sendiri lah. Nah seperti mancing juga begitu. Hobi kan mancing nih. Ya, Mancing ke laut kayak itu. Kadang Oke. jadi fishing guide umpamanya. itu apalagi tuh Bang? Pakai Jadi- istilahnya saya nggak tahu ini. Fishing guide ini samalah dengan memandu orang pergi memancing. Oh, guide. Nah, Ya, fishing guide. Oke. Ya, jadi kita menunjukkan spot, potensi apa ikan yang ada di sana, Dibayar. kita dapat uang gitu, dibayar. Ternyata Terus jalan juga- cari duit itu tidak hanya sekedar, maaf ini ya, profesi-profesi yang diajarkan oleh orang tua lama. Iya. Ya, banyak jadi memandu orang untuk cari ikan saja, dapat duit. Terus juga apalagi yang berhubungan dengan YouTube, kita bikin konten mancing, Ya, ya kan? Konten mancing, berbagi ilmu tentang dunia mancing. ya, Kan ada juga review-review teknik-teknik mancing. ya. Nah itu kan ada traditional fishing, ada sport fishing, kan macam-macam tuh tekniknya, mulai dari umpan, pemilihan katrol atau pemilihan jorannya yang pas. Nah Ya. itu kan ada ilmunya semua. Tapi gini Bang, saya melihat bahasa Abang tadi mengatakan untuk yang dapatkan uang itu adalah poin selanjutnya. Tapi saya sebenarnya melihat Abang mengerjakan sesuatu itu karena Abang menyenangi. Iya. Walaupun banyak bentuk kegiatannya tadi Abang menyenangi. Iya. Kalau tidak Abang senangi ya buktinya tidak jalan kan. Nah itulah istilahnya bagi orang-orang hobi yang dibayar gitu. Hobi yang dibayar. Ya, hobi dibayar. Itu Bang Perinambi itu yang punya kata-kata. Tapi yang lain ya mungkin pokoknya Bang Perinambi lah. Ya. Dan juga dulu kan pernah ini juga aktif di Perbakin, Persatuan Oh Tembak iya, Indonesia. Perbakin, menembak. Nah,
Ini udah berapa tadi? Ini udah Udah 6 ya. 7. Oke, Perbakin itu pernah Porprov di Payakumbuh, waktu Porprov Payakumbuh kalau nggak salah tahun berapa tuh ya? Atlet. Atlet nembak gitu. Ya, terus Dan ikut di Perbakin. medali Bang? Nggak dapat. Kebetulan kita kan baru yang Kabupaten Sijung baru mengikuti waktu itu. Oh, oke. Baru oke. dibentuk, baru mengikuti, tapi kita masuk final sih. Masuk ya? Masuk final tapi nggak dapat medali. Masuk final berarti finalnya bukan 1 lawan 1 gitu. Bukan. Banyak. Dia kan berdasarkan nilai itu. Ya, Nilai tembak gitu. Oke Bang, jadi berarti saya melihat begini Bang, kita tidak pernah tahu siapa akan menjadi apa. Ya. Dan saya yakin Abang sampai pada detik ini dengan proses yang sudah Abang jalani itu adalah hasil dari apa yang Abang jalani dahulu. Pasti ada teman-teman juga Bang, yang juga dalam perjuangan itu sekarang. Mau bilang apa Bang? Ya jadi kalau untuk teman-teman ya, Teman-teman, adik-adik atau abang-abang yang lain? ada juga sih yang diajak, apa namanya istilah orang pengkaderan lah umpamakan, atau biar mereka mengikuti juga jejak kita, kalau terjadi apa-apa di kita nanti dia melanjutkan, kan begitu. Ya. Tapi ada juga antara mereka itu ya maklum lah, banyak yang berorientasi dengan uang gitu. Uang Dapat paling uang utama banyak. gitu ya. Terus ada nggak pekerjaan? Ada, ini begini. Berapa uangnya? Nah ini yang nggak. Artinya ketika kita berbuat, hasil perbuatan kita itu ada, uang nggak akan datang dengan sendiri. Ya itu yang kita katakan bonus tadi. Ya. Ya. Jangan karena ada uang kita bekerja. Tapi kerja dulu baru ada uang. Nah, kerja dulu baru ada uang. nah itu. Jangan karena ada uang baru kita kerja gitu. Bang Perinambi sudah 2. Ya. Oke Bang, itu saja untuk hari ini. Saya minta waktu lagi nanti kalau ada waktu Abang yang seperti tadi kan 3 kali nih kita baru bisa dapat jadwal ya kan. Karena jadwal beliau untuk bercita-cita ini agak malas mungkin. Beliau lebih suka mancing-mancing, ya kan. Saya tidak tahu apakah beliau juga mengajak saya, yuk mancing gitu kan, saya nggak tahu. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Bang Peri. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu. Mudah-mudahan subscribernya jadi 10.000 dari 1.000. Amin ya Allah. Kalau 10.000 itu nambah duit ya Bang? Iya nambah. Kalau bisa viewer itu dapat agak 1 juta lah kan. Asik, amin. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.